Shalom para pemirsa sekalian, senang sekali saya Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program Pelita Hati. Hari ini kita akan membahas perihal peran gereja dalam krisis moral. Saya mau bacakan Matius pasal 5 ayat 13-16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan berkata kita, gereja tidak bicara soal gedungnya, tapi kumpulan orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita adalah garam dunia dan terang dunia. Mengapa Tuhan mengumpamakan kita sebagai garam? Sebab garam itu memberikan cita rasa. Kalau saudara makan sup yang tidak ada garam, akan terasa hambar. Tapi kalau diberi garam, itu akan lebih lezat, lebih nikmat. Saudara, kehidupan dunia di tengah masyarakat luas semakin hari semakin tawar. Tidak ada kasih, tidak ada kepedulian. Orang pemikirannya EGP, emangnya gue pikirin. Tapi justru disinilah kita harus menjadi garam, memberikan cita rasa. Orang bisa merasakan kasih, kepedulian, perhatian. Ketika bencana alam melanda satu daerah, orang Kristen harus tampil mengulurkan tangan kasih dengan motivasi murni sebagai bagian dari umat manusia. Kita menyatakan kasih bukan hanya dalam perkataan, tapi dalam perbuatan. Ketika melihat ada orang-orang yang tinggal di perkampungan kumuh, tinggal di kolong jembatan, tinggal di tempat penampungan sampah, pada saat itulah kita perlu datang mewartakan kasih bukan lewat perkataan, tapi terutama melalui perbuatan kita, kehadiran kita, menggarami mereka, memberikan cita rasa, memberikan sukacita, sehingga kehidupan tidak hanya berjalan monoton, penuh dengan kepedihan. Yang kedua, garam bukan hanya memberikan cita rasa, tetapi mencegah pembusukan atau mengawetkan. Zaman dulu ketika belum ada lemari es, kalau orang-orang nelayan pergi untuk menangkap ikan, supaya ikan itu yang telah ditangkap dibawa melalui perahunya tetap awet, tidak gampang busuk, maka dimasukkan di dalam sebuah tempat yang sudah ada banyak garam di sana. Nah, begitu juga Tuhan ingin agar kita menggarami dunia. Di dunia ini ada banyak sekali politikus busuk, manusia-manusia busuk yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tetapi Tuhan ingin agar orang Kristen tampil sebagai pribadi yang bersih, yang jujur, yang takut akan Tuhan. Sehingga mereka mewarnai orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara, memang ini tidak mudah. Tetapi kalau kita menyadari peran gereja, orang yang percaya, di dalam dunia yang ditandai dengan krisis moral ini, kita sungguh-sungguh menjadi teladan yang akhirnya bisa mempengaruhi orang-orang lain dengan nilai kerajaan Allah. Bagaimana peran gereja di dalam dunia yang sedang mengalami dekadensi moral ini? Mari kita menyimak dengan seksama. Shalom pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali berjumpa kembali bersama saya Ari Aswin dalam program acara rohani kita kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan dua orang narasumber yang luar biasa sekali. Di sini ada Ibu Nira Olivia, dia adalah seorang dosen di sebuah sekolah tinggi teologi di Kota Bandung. Dan kita juga ada Bapak Junihot Simanjuntak. Dia adalah seorang dosen juga dan dia juga menggembalakan sebuah gereja ya Pak. Ya, betul. Ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadi garam dan terang di dalam masyarakat ini. Dan kita langsung aja, apa kabarnya? Baik. Bu Opi, Puji Tuhan. Pak Junihot. Baik juga. Baik juga, luar biasa. Ya. Baik aja ya Pak ya. Baik aja. Santai aja Pak. Ya, jadi ini kita mau bahas nih Pak tentang bagaimana sih menjadi garam dan terang. Nah, kenapa Tuhan Yesus menggambarkan
bahwa kita umat Kristen itu sebagai garam dan terang. Apa penjelasan akan hal ini nih Pak? Saya memahaminya dari perspektif apa yang dipahami oleh Tuhan Yesus, bahwa pada zaman itu kedua kata ini sudah sangat melekat dalam pemahaman orang-orang pada zaman itu. Secara khusus dalam 3 konteks, yaitu yang pertama pada konteks zaman kuno, bahwa garam dan terang adalah 2 kata yang sangat bernilai pada saat itu. Dan yang kedua pada zaman Yunani juga menjelaskan bahwa garam dan terang ini adalah juga 2 kata yang paling bernilai bagi penyembahan atau korban yang dibawa kepada Tuhan secara khusus dalam garam secara khusus. Jadi kalau garam itu dalam konteks budaya Yunani adalah salah satu bahan atau persembahan yang dibawa kepada dewa mereka. Bahkan mereka menamakan garam itu semacam ilah, atau dalam bahasa mereka itu disebut dengan theon. Lalu dalam perspektif Romawi, mereka mengatakan sedemikian rupa, bahwa tidak ada yang lebih berharga selain daripada garam dan terang. Jadi saya rasa Yesus mengangkat ini ke dalam pengajaran kepada para murid dan orang banyak pada waktu itu adalah karena Yesus tahu bahwa kedua kata ini sudah sangat dipahami betul maknanya oleh orang pada zaman itu. Oh, Mungkin saya akan menambahkan dari perspektif yang lain bahwa berkaitan tadi bahwa dari sudut pandang Tuhan Yesus pada waktu itu dan fungsi dari garam dan terang itu pun, fungsi dari garam itu sendiri sampai hari ini itu menjadi sesuatu yang sangat penting, begitu kan. Jadi selain sesuatu yang memang pada waktu itu pada zaman Yunani dan pada waktu itu menjadi sebuah persembahan begitu, sampai sekarang pun ternyata fungsi dari garam itu sendiri itu sesuatu yang penting begitu. Ketika kita membuat barang atau benda untuk pengawetan dan sebagainya, itu perlu sekali garam. Dalam kehidupan sehari-hari juga itu menjadi sebuah hal yang penting di dalam kehidupan kita. Jadi saya rasa bagaimana Tuhan Yesus juga membuat sebuah hal yang diangkat tentang garam dan terang ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Bagaimana seorang Kristen itu mempunyai hidup dan jadi terang, jadi garam, itu hal yang penting dalam kehidupan kita. Itu maksud yang penting yang ingin Tuhan sampaikan dalam jadi kehidupan lebih kita. menekankan pada fungsinya Oh itu iya, fungsinya. Karena Jadi, fungsi garam sendiri itu kan sangat luar biasa penting ya dari zaman dulu juga berarti ya. Betul. Makanya itu udah menjadi sesuatu yang sangat populer mungkin ya pada zamannya ya. Nilai tertinggi. Nilai Kira-kira tertinggi. begitu. Wah, luar biasa sekali. Nah, sekarang gimana nih garam dan terang dunia gitu dapat berfungsi dalam masyarakat? Karena faktanya gitu, rasanya sekarang ini begitu banyak kejahatan, kekerasan, pembunuhan, banyak hal-hal yang tidak baik yang bahkan orang Kristen sendiri pun juga lakukan itu gitu. Ya, kalau saya pahami dari kata Tuhan Yesus, kamu adalah garam dunia. Lalu kemudian kata kamu adalah terang dunia. Kita bisa pahami kata ini ditunjukkan kepada para murid, bukan non-murid. Oleh karena itu ingin dia membuat supaya para murid itu memahami tugasnya dia sebagai garam dan terang dunia ini. Kamu, kata di situ dalam bahasa aslinya menggunakan kata pos, yaitu kamu sekalian, menunjuk kepada para murid yang menghadiri, yang mendengar suara itu. Jadi kalau kita di zaman ini pun mendengar suara Yesus itu berlaku juga bagi kita. Kata berasal dari kata pos itu. Kemudian kata dunia ini adalah berbicara tentang kosmo. Kosmo artinya bahwa kita itu
ditugaskan menjadi garam dan terang dunia ini adalah di dunia yang ini. Justru di tengah-tengah maraknya kejahatan itulah Tuhan ingin kita supaya tampil sebagai garam dan terang itu, memberi pengaruh kepada dunia ini, menerangi dunia ini, supaya kejahatan itu tampak tidak lagi berdaya karena sudah ada kita di dalamnya. Kemudian kegelapan itu menjadi sirna karena memang terang itu sudah ada, yaitu kita sendirilah. Patut dipahami sebenarnya kalau menarik dalam Yohanes pasal 8 kan, itu Tuhan Yesus mengatakan pada awalnya, akulah terang dunia. Tetapi pada konteks ini akhirnya dilemparkan estafet sebagai terang dunia itu adalah kita, para murid itu sendiri. Jadi Tuhan meminta kita supaya hadir di tengah-tengah dunia yang tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan Tuhan, supaya dapat berfungsi melalui kehadiran para murid Yesus, para kita orang pemercaya, supaya menjadi terang dan garam dunia itu. Begitu kira-kira, Pak. Nah, terus kalau gini, Pak, kalau misalnya gereja, sekarang gereja banyak membuat KKR, banyak membuat mungkin konser atau apapun itu acara-acara kegiatan rohani. Apakah itu sudah cukup mewakili dalam pengertian menjadi garam dan terang di dalam masyarakat? Iya, jadi saya pikir juga tadi seperti yang Pak Junihot bilang bahwa kosmo, dunia itu di mana, itu kan berarti di mana anak-anak Tuhan ditempatkan. Misalnya gini, ketika saya melayani menjadi pengajar, disitulah saya menjadi terang. Ketika Pak Junihot menjadi gembala, mengajar, kemudian ada yang menjadi pegawai negeri misalnya, atau di institusi pemerintahan, di sanalah fungsi kita menjadi terang dan garam gitu. Jadi saya pikir salah satu cara mungkin bisa dengan KKR, tapi bukan hanya itu. Ketika selesai dari KKR itu, ketika kita hidup di dalam dunia itu, ketika kita ada dalam dunia itulah itu yang menjadi fungsinya. Karena itu kan dikatakan kamu adalah garam. Jadi itu sebuah perintah yang memang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, begitu. Jadi di manalah marketplace kita ya, dimanapun anak-anak Tuhan itu menjadi garam dan terang gitu. Kalau misalnya banyak orang-orang ini ya mempunyai kendala dalam memerankan perannya sebagai garam dan terang gitu, karena pada kenyataannya sulit untuk menjadi garam dan terang di dalam dunia sekuler kita istilahnya gitu ya. Jadi kalau di dalam gereja itu semuanya terlihat suci gitu kan gitu. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari itu sulit sekali karena begitu banyak godaan mungkin, tekanan, masalah, keadaan yang menghimpit atau apapun itu, sehingga itu menjadi sebuah kendala. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita benar-benar bisa memainkan peran sebagai garam dan terang itu? Tadi adalah garam dan terang dunia ini kan sebuah perintah dari Tuhan. Hubungan itu yang penting dalam kehidupan kita. Kemanakah kita menjadi yang menjadi pusat di dalam hidup kita? Itu yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita berpusat, bagaimana perintah itu kita terima kan Pak? Jadi kita terima perintah itu dari Allah, dari Tuhan Yesus sebagai sebuah hal yang harus kita lakukan. Jadi pentingnya kita memiliki hubungan yang akrab, dekat dengan Tuhan. Itu yang penting yang pertama. Kedua adalah, ini adalah sebuah perintah yang bersama. Murid Tuhan begitu ya. Berarti ada komunitas. Kita tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Oleh sebab itu pentingnya kita terlibat, ada memiliki komunitas bersama murid-murid yang lain untuk bersama-sama kita dikuatkan kembali. Kita mengalami misalnya mengalami masalah, kita juga bisa share, kita kembali ke tempat kita masing-masing dengan membawa suasana atau sesuatu yang baru ketika kita bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Dalam hal ini dengan anak-anak Tuhan yang saat ini gitu. Kita bersama-sama, kita dibimbing, kita dibina, dan bersama-sama ada dalam komunitas yang akhirnya kita harus kembali kepada di mana Tuhan tempatkan kita, di mana dunia itu kita layani, kita kerja, kita hidup di sana. Jadi mungkin itu yang bisa
saya berikan. Mungkin dari Pak Junihot. Iya, saya memaknainya seperti yang saya katakan dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Saya memahami sebagai pemodelan. Jadi Yesus menyatakan diri sebagai terang dunia, lalu melemparkannya kepada kita supaya kita juga menjadi terang dunia. Ada satu isyarat yang mau dikatakan seperti itu. Engkau harus jadi garam dan terang dunia ini seperti aku juga seperti garam dan terang dunia. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, maka kita menjadikan Yesus sebagai model. Bahwa pada zaman itu pun Yesus mengalami sebuah permasalahan atau kesulitan-kesulitan seperti yang dialami oleh Yesus. Itu yang pertama juga. Menguatkan apa yang dikatakan oleh Ibu Opi bahwa pernyataan Yesus itu bukan kepada individu-individu, tapi kepada komunitas. Ya, para murid. Tidak disebut kamu saja yang jadi garam, kamu saja yang jadi terang. Tidak disebutkan seperti itu. Tetapi kepada kumpulan komunitas. Jadi diharapkan peran ini tidak hanya dimainkan oleh individu-individu, tetapi komunitas gereja, gereja yang majemuk itu. Jadi kalau seseorang mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsinya sebagai garam dan terang, harapannya sih ya, komunitas di dalam komunitasnya itu dia menopang gitu loh. Ya, kira-kira begitu. Nah, sekarang gimana kalau misalnya banyak mungkin orang-orang Kristen yang berpandangan bahwa mereka mengkotak-kotakan kehidupannya. Seperti misalnya ini kehidupan rohani saya. Kehidupan rohani saya adalah ketika saya berdoa. Kehidupan rohani saya adalah ketika saya pergi ke gereja. Dan ketika saya di luar itu semua, itu kehidupan sekuler saya. Iya, kehidupan kita itu kan 24 jam ya. Kehidupan kekristenan, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan dengan sesama itu seperti digambarkan Allah dengan salib itu kan, itu 24 jam di dalam kehidupan kita. Tidak bisa dikotakan, oh ketika saya berdoa, itulah kehidupan rohani. Ketika saya di gereja gitu ya, saya menjadi orang yang kudus begitu. Keluar, oh bukan, ini sekuler, dunia kerja dan sebagainya. Saya pikir 24 jam itulah kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus juga berkata begitu kan, bahwa ya seperti tadi dikuatkan oleh Pak Junihot, bahwa kita itu ada di dalam dunia. Dunia itu menjadi garam itu bukan dijelaskan di sana bukan dalam gereja kamu menjadi terang. Kamu menjadi garam bukan ketika kamu ada dalam sebuah persekutuan, dalam kehidupan rohani saja, tapi dunia itu sendiri. Berarti berbicara tentang tidak ada pengkotakan bagaimana kita hidup secara rohani di mana gitu. Tapi benar-benar kita ada di sanalah. Itulah kehidupan kita. Itulah yang menjadi berkat di sana. Disitulah kita akan tercermin bagaimanakah hidup kita jadi berkat, hidup kita jadi terang, hidup kita jadi garam. Dan itulah yang menjadi pokok penting dalam kehidupan kita. Tapi seringkali karena mungkin banyak orang yang berpikir dalam mengkotak-kotakan kehidupannya, banyak orang Kristen juga yang jadi batu sandungan juga ya. Karena tentu. Iya, ini sangat disayangkan sekali kalau menurut saya gitu. Karena kehidupan sehari-harinya adalah kehidupan yang berbeda dengan kehidupan rohani gereja seperti itu. Jadi mungkin hubungan dalam pekerjaan dengan bawahan, dengan atasan, sesama rekan kerja itu tidak mencerminkan garam dan terang sama sekali. Padahal dia mungkin seseorang yang rajin pergi ke gereja. Betul. Itu sangat disayangkan sekali ya Pak ya. Iya. Dan itulah yang terjadi kalau kita masuk pada sejarah masuknya kekristenan menjadi sebuah agama di Roma pada masa itu. Betul. Ya kan. Kaisar Konstantin kan menjadikan kekristenan sebagai agama negara. Tetapi selang beberapa waktu kemudian ganti kekaisaran menjadi Kaisar Julius. Apa yang dilakukan oleh dia? Dia membawa dewa-dewa ke dalam istana kembali. Tadinya tidak sedemikian rupa, sudah dibersihkan itu. Tetapi dia bawa ke sana. Tetapi ketika ditanya, mengapa membalikkan keadaan kembali? Mengapa tidak menerima kekristenan kembali? Dia menjawab saja begini, saya melihat bahwa kekristenan tidak menggunakan fungsinya.
bahwa kekristenan tidak tampil seperti apa yang dikatakan oleh Tuhannya kepada mereka. Jadi daripada seperti itu, jauh lebih baik saya melakukan tindakan yang seperti itu. Jadi dia sangat merasa kecewa bahwa orang Kristen tidak menjalankan fungsinya. Ada sebuah pengkhotbah yang terkenal, bukan sebuah pengkhotbah, tapi seorang tokoh yang sangat terkenal, saya agak lupa namanya, tapi dia pernah berkata begini, seandainya saya melihat pendeta, bahkan pendeta sekalipun rupanya menjadi sorotan bagi dia, seandainya saya melihat pendeta, ya tidak berlaku seperti tukang gali kuburan, saya sudah jadi pendeta, kata dia. Coba bayangkan, memang ini sebuah polemik ya Pak Bobby. Dan sepertinya kita sebagai orang Kristen itu dituntut lebih lagi ya di dalam dunia sehari-hari kita. Ya, seperti yang dikatakan Bu Opi kan, bahwa salib tidak hanya sekali 1 jam saja muncul, tapi sekali 24 jam gitu kan. Jadi kita tidak boleh hari ini jadi Lucy, malam hari jadi Lucifer kan gitu kira-kira. Penting sekali. Oke, baiklah. Ada pesan-pesan apa nih Bu Nira, Pak Junihot buat pemirsa di rumah yang menyaksikan program kita kali ini? Ya, saya hanya berpesan bahwa perintah Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang tidak ditawar. Yang kedua, bahwa ini bukan berlaku pada murid pada zaman itu saja, tapi bagi para kita yang mendengar perintah Tuhan Yesus itu. Jadi, perintah garam dan terang dunia ini tidak boleh parsial, tetapi menjadi satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, nama dan makna nama dan sifat di dalam nama tersebut haruslah terbangun menjadi satu kesatuan. Seperti Anda dipanggil menjadi garam dan terang dunia. Pemirsa di rumah, juga bagi kita yang hadir di sini, saya rasa juga bahwa ketika kita mengatakan bahwa kita sadar bahwa kita adalah garam dan terang dunia, maka kita harus menyatu di dalam nama garam itu dan di dalam nama terang itu sendiri. Iya. Dan dari saya bahwa kembali mengingatkan bahwa ini adalah sebuah perintah yang sangat penting dan bukan hanya berlaku pada waktu itu saja, tapi sampai hari ini dimanapun saya, kita, dan pemirsa semuanya berada, itu semua kehidupan kita itulah yang menjadi terang dan garam. Bukan hanya sekedar di gereja, tapi di mana kehidupan kita 24 jam, disitulah letak bagaimana terang, bagaimana kita menjadi garam buat orang-orang di sekitar kita. Dan orang-orang di sekitar kita lah, keluarga kita lah yang bisa merasakan, yang bisa menilai, yang bisa melihat bagaimana kehidupan kita. Ya, itu saja mungkin ya. Mulai dari keluarga Anda. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih nih Bu Nira, Pak Junihot. Terima kasih banyak buat waktunya. Sama-sama. Baiklah pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, demikian bincang-bincang kita dengan kedua narasumber kita. Kalau saya boleh menyimpulkan bahwa kehidupan kekristenan kita ini ibarat sebuah pernikahan. Saya tidak bisa berkata pada istri saya bahwa saya sebagai suami itu ketika saya ada di dalam rumah. Tapi ketika saya di luar rumah, saya bukan suami lagi. Mungkin saya bisa simpulkan bahwa kehidupan kekristenan kita adalah seperti sebuah pernikahan. Baiklah, kita akan mendengarkan pemaparan firman Tuhan lebih lanjut bersama hambanya Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Selamat menyaksikan. Garam berfungsi untuk memberikan cita rasa. Dan garam berfungsi untuk mencegah pembusukan. Begitu juga kasih Kristus dalam hidup kita harus mengalir. Sehingga mewarnai mereka dengan sungguh-sungguh. Dan kita juga menjadi orang-orang yang bisa diteladani. Agar tidak ikut busuk, ikut hancur di tengah dekadensi moral yang sedang terjadi. Lebih jauh Tuhan ingin kita menjadi terang dunia. Terang artinya menyinari. Menjadi pola bagi orang-orang yang tersesat supaya kita bisa jalan pada jalan kebenaran. Namun seringkali terang di dalam kehidupan kita itu terhambat. Dan hambatan inilah yang kita harus waspadai. Kalau saya baca dalam Markus pasal 4 ayat 21 dan 22, ada 3 penghambat mengapa pelita itu tidak bersinar. Terang itu tidak menyala. Dikatakan,
Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Yang pertama, pelita atau terang itu tidak ditaruh di bawah gantang. Saudara tahu, gantang itu adalah alat penakar beras. Dan seringkali pelita kita, kehidupan kita sebagai orang Kristen yang saleh, itu tertutup karena kita menghalalkan segala cara supaya kita dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Gantang bicara tentang alat penakar beras, tentang kebutuhan sehari-hari yang kita harus penuhi. Dan kadang-kadang demi kebutuhan sehari-hari kita menghilangkan prinsip-prinsip kebenaran firman dengan cara menipu, dengan korupsi supaya kita makan lebih kenyang. Cinta uang itu adalah akarnya. Dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5 dan 6 dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saudara, kekhawatiran akan hari depan menyebabkan kita melakukan jalan yang tidak benar, ikut arus di dalam dekadensi moral ini. Tapi kalau kita tidak cinta uang, hati kita tulus di hadapan Tuhan, pelita kita akan bersinar. Karena menghadapi kebutuhan sehari-hari, kita tetap pegang prinsip firman. Yang kedua dikatakan pelita tidak ditaruh di bawah tempat tidur. Saudara, tempat tidur di sini melambangkan kehidupan pernikahan, kekudusan di dalam perkawinan yang harus kita pegang teguh. Sebab kalau orang menaruh pelita di bawah tempat tidurnya akan terbakar. Ada berapa banyak orang terbakar oleh nafsu sehingga dia melakukan tindakan yang memalukan dan tidak bisa menjadi terang bagi orang lain. Karena berbagai kasus-kasus yang muncul, berbagai isu yang tidak sedap timbul, itu menyebabkan pelita kita tidak bisa bersinar. Nasihat firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat yang keempat berkata, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang Sunda dan pezina akan dihakimi Allah. Jangan mencemari tempat tidur. Ini simbol daripada kekudusan di dalam perkara seksual, di dalam pernikahan. Saudara, orang tidak bisa jadi terang ketika waktu dia mengambil keuntungan untuk kebutuhan sehari-hari, dia melakukan pelanggaran terhadap firman. Ini pelita ditaruh di bawah gantang. Atau yang kedua, orang tidak bisa jadi terang kalau pernikahannya tercela karena banyak masalah-masalah yang timbul dalam hidupnya. Kalau ada di antara pemirsa yang pernah mengalami hal semacam itu, bereskan supaya pelita kita tetap menyala. Dan yang ketiga dikatakan, pelita tidak ditaruh di tempat yang tersembunyi atau tempat yang gelap, tetapi justru di atas kaki Dian. Itu menunjukkan jangan ada perkara yang rahasia, yang tersembunyi. Tetapi apa yang di dalam itu nampak keluar, apa yang di luar menunjukkan apa yang ada di dalam. Bereskan hal-hal yang tidak benar, tidak kudus, supaya hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Efesus 5 ayat 11 dan 12 mencatat hal itu. Dikatakan demikian, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Jangan menyebutkan, jangan melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan, tapi telanjangilah. Karena apa? Kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Ini tugas yang sulit, tapi dengan pertolongan Roh Kudus kita akan dimampukan oleh Tuhan. Sampai jumpa pada program yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.